Saudara-saudara yang terkasih, kita berkumpul dalam perayaan Paskah kedua hari ini untuk memperingati dan mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sebab Dia kudus dan maha kuasa, yang mengetahui seluruh hati kita. Selayaknya kita memuji Dia di dalam kekudusannya, sebab Dia kudus. Kami merendahkan hati kami di dalam kekudusan-Mu. Terimalah pujian dan persembahan kami, agar kami beroleh bersukacita. Karena itu, marilah kita menyembah Tuhan di dalam sukacita dan kerendahan hati. Kita puji Tuhan dengan nyanyian. Yesus telah bangkit. Haleluya. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis kalahkan, Yesus berjaya dan kemenangan. Bersoraklah, muliakan Tuhan, dikalahkan semua dosa ditebusnya. Yesus bangkit, haleluya. Ayat 2. Hari ketiga kematian sudah terbuka kuburannya. Yesus Raja kehidupan, dosa dan maut telah ditaklukkan. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bergembira karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Mari Puji Tuhan Allah. DM nomor 90. Mari kita nyanyikan. Mari puji
seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kebahagiaannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Bacaan hukum Taurat, dengarkanlah hukum Tuhan pada perayaan Paskah kedua hari ini, yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, karena kami melakukan apa yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi BN 94 ayat 2. Wah jiwa aku telah bangkit. Kita nyanyikan ayat 2. Ya. Yesus berkuasa, dosa dan maut semua percaya. Mari bernyanyi memuliakannya. Kita serahkan hidup kekal. Kita serahkan hidup kekal. Panggilan untuk pengampunan dosa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Diriku banyaknya dosaku di hadapan-Mu, Yesus. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut di mana sengatmu? Di mana kuasamu? Kita nyanyikan. 5. Percaya kepada Yesus pun turut serta Salah kayaknya deh, salah. Nah, Dia ayat 5. ya ayat 5. Ya, kita ulangi. Siapa saja yang tekun bertobat dan percaya kepada Yesus penebus, menyerahkan hidupnya, mereka pun turut sebabis kerangannya hidup kekal di surga. Epistel untuk kita pada perayaan Paskah kedua hari ini tertulis di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. bergembiralah akan itu. Sekalipun sekarang ini kita harus bersukacita berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. kamu Kamu gembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang dididik dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah membuat atas dunia yang untukkan bagimu. Dan meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perkataan mereka yang oleh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita tak Injil kepada kamu yang tidak diketahui oleh malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi Kristus sudah bangkit. 632. Sesudah bangkit, berdirilah teguh. Kita nyanyikan Kristus sudah bangkit, berdirilah teguh. Ia Pekerjaan Tuhan, ia selalu dalam pekerjaan Tuhan, ia dalam pekerjaan Tuhan, ia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mana jaminnya? Kan ibadah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Ya, kita Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Roh Kudus, adanya satu-satunya yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita bernyanyi BN 95 ayat 1. Mari nyanyi haleluya. Ini akan mati sebentar lagi ya. Haleluya. Dia kasih ada tanda. Ini nanti kalau mati saya ulang lagi ya. Ya. Mari nyanyi haleluya.
Yesus telah Dia hidup dan keluar dari kuburannya bersama pun menyerah. Tugasnya yang suci mulia. Haleluya. Dia beroleh upahnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayat 20. Ya, saudara-saudari, bagaimanakah orang percaya mengimani kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus menjadi pusat iman kepercayaan kita. Tanpa iman, sia-sialah pemberitaan rasul dan kosong pula iman kita. Terus menjelaskan kebangkitan Kristus telah membuktikan kebenaran firman yang disampaikan oleh para nabi. Amang Manulang keluar aja, Amang Manulang. Jadi storing dia. Atau Amang Manulang di itu aja di aja lah semua orang jadi storing dia. Nah udah, oke, ya silakan. Konten ini mau Ya, share lagi ya? Iya. Ya udah. kebangkitan Kristus Ya kalau yang ini siapa yang buatnya? Tuhan. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka benarlah isu kebohongan yang dikatakan oleh orang-orang Farisi bahwasanya Yesus itu tidak akan bangkit dari antara orang mati. Yesus hanya diculik oleh murid-muridnya. Tapi bukti dari kebangkitan Kristus adalah kubur kosong dan Kristus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah menangkap kematian. Karena itu kita tidak akan takut lagi kepada kematian, karena kuasa kematian, kuasa maut itu telah dikalahkan oleh Kristus. Itulah sebabnya, makanya Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kristus telah memenangkan maut itu. Kebangkitan Kristus telah melepaskan manusia dari rantai kematian, dan kebangkitan telah memberikan kepada kita kehidupan kekal. Yang ketiga, saudara-saudari, kebangkitan Kristus melanjutkan misi. Berita tentang Yesus Kristus tidak berakhir pada peristiwa salib. Berita tentang Yesus Kristus tidak berakhir pada kuburan, tetapi berakhir pada kebangkitan dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Saudara, mari kita bersuka cita karena kebangkitan Kristus ini. Walaupun di dalam situasi kondisi saat kita sekarang dengan adanya pandemi virus corona, tapi kita telah bersuka cita karena kuasa yang mengalahkan kuasa maut itu pasti bekerja untuk mengalahkan kuasa pandemi virus corona. Saudara-saudari, kebangkitan Kristus itu mengutus kita untuk bangkit dari keterpurukan itu, bangkit dari kekhawatiran, bangkit dari segala pergumulan hidup kita untuk semangat dan sukacita dan tetap menuruti
apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah kita, sehingga virus corona bisa kita kalahkan karena kuasa Kristus yang menyertai kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita Tuhan pada Paskah kedua hari ini. Walaupun kami tidak bisa merayakan perayaan Paskah di gereja kami karena situasi kondisi di dunia ini dengan pandemi COVID-19 yang membuat semua orang harus menjaga diri dan menjaga lain. Jadi kami itu beribadah di rumah kami. Apa yang baik, banyak hal yang harus kami dengan buat itu masih mengikat persaudaraan di antara kami dengan keluarga kami. Karena Tuhan mengembalikan rumah kami menjadi baal untuk dan memuliakan Tuhan. Dan kami memberikan waktu yang banyak untuk bersandar Dia, untuk merenungkan banyak hal dalam perjalanan hidup ini bersama-sama dengan keluarga kami. Tetapi kami tetap memohon Bapa, kiranya kuasa-Mu, yang telah mengalahkan kuasa maut itu, Kau juga Tuhan turun ke dunia ini untuk mengalahkan kuasa pandemi COVID-19, sehingga pandemi COVID-19 ini tetap berlalu dan kami akan bisa melakukan segala aktivitas kami seperti sedia kala dengan normal. Bapa yang baik, berkati setiap keluarga kami, berkati juga setiap umat KBP Sukatani, tetap Tuhan yang tetap mencukupkan segala kehidupan, Tuhan yang tetap menyertai mereka, menguatkan iman percaya mereka, sehingga tidak ada yang putus asa, Bapak, tidak ada yang sakit petani, tetapi tetap berserah kepada Tuhan dan percaya atas kuasa, kuatan dan luar biasanya Engkau Bapa. Terima kasih dan keadaan permainan kami dalam Kristus Yesus. Saya pernah lihat pendeta ini ya. Amin. Amin. Yes. Sampai suara kokeknya kedengaran. Lanjut sama Suregar. Iya. Lanjut Bang. Iya. Dari nomor 603. Tenang kan yang Kita nyanyikan bersama. Oke. Kristus Gede banget tadi Jakarta. Gede banget tapi badannya deh itu. Iya. Enggak. Di Boyobi sampai ke sini. Yang rest area enggak lagi. Silakan persembahan kita kepada Hampar pisang. Mata. Sumber dari segala karunia yang masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Tuhan serahkan kepadamu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kayaknya Obet lagi Le, boleh pinjam ininya Le? Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah. Di bukit yang jauh tanpa kayu